Selamat pagi teman-teman. Kita review kembali kolam ikan kita setelah tepat 70 hari ya. Kita pelihara di sini. Mungkin usia ikan ini dari mulai benih telur itu mungkin bisa ditambah 20 hari ya. Jadi sekitar 90 hari. Beginilah teman-teman kondisi ikan setelah 70 hari kita pelihara di kolam sistem ras sederhana yang kita buat dengan alat yang sederhana ya. Memanfaatkan filter-filter yang sederhana saja. Total ikan yang saya pelihara di sini mungkin ada sekitar 1000 ya paling banyak ya teman-teman. Nah inilah gambarannya teman-teman di usia 70 hari. Saya tidak nimbang, nanti saya timbang teman-teman, karena proses penimbangan itu mengganggu psikologi si ikan. Saya nggak tahu ya apakah benar atau tidak, tapi setelah biasanya saya ambil ikannya pakai jaring ya, jaring itu, si ikan ini agak terganggu sedikit proses makannya, jadi saya biari aja teman-teman. Jadi saya tidak mengganggu ekosistemnya, biarkan mereka besar dengan sendirinya saja. Saya tidak ada mensortir ya, karena yang saya teliti atau saya eksperimen ini adalah apakah saya sendiri sebagai peternak ikan bisa atau mampu sampai saya ikan ini saya panen seperti itu. Target saya hanya di 5 kilo teman-teman. Artinya saya tidak akan memelihara ikan ini sampai besar sekali, tapi 5 kilo saja. Nah teman-teman, ini kemarin saya maksimalkan aerator, jadi lumayan ya aerator di setiap ini. Di tempat ikan yang banyak saya tambahi kekuatan aerator dan saya buat 2 teman-teman ya, supaya oksigen di dalam air tercukupi ya. Ini satu aerator, satu mesin aerator ya, itu saya bagi menjadi 13 titik ya, 13 titik aerator. Yang 3 itu di filter ya, ini teman-teman filter ini. Yang 10 di sini teman-teman. Mohon maaf ini berantakan teman-teman, karena ini tempat eksperimen kita ya. Nah seperti ini. Ini baru saya kasih makan teman-teman, udah habis semua makanannya. Nanti coba kita kasih lagi. Jadi seperti ini teman-teman ya. Maaf, situasi memang seperti ini, tidak begitu bersih ya. Ini saya tutup teman-teman, beresiko menimbulkan sarang nyamuk ya. Jadi kita harus meminimalisir juga nyamuk ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan ini tips juga ya, boleh menggunakan ini ya. Jadi disemprot gini sini kalau ada nyamuk di dalam ini, karena ini tergenang teman-teman, air ini tergenang tanpa ada ikan di sini ya. Di sini tanpa ada ikan, jadi kita tutup, kita semprot gitu sedikit aja, nanti nyamuknya mati. Dan juga seperti ini adalah mencegah supaya tidak ada nyamuk sama sekali. Seperti ini juga ya, ini juga seperti itu. Jadi pagi-pagi sebelum kita bersihkan, kita semprot dulu
anti nyamuk, semprot dulu. Setelah 10-15 menit baru kita buka dan kita bersihkan. Itu biasanya sih nyamuknya ini pagi-pagi teman-teman adanya, karena mungkin produksinya malam. Jadi di sini juga kita semprot dari sini. Setiap pagi kita semprot anti nyamuk. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ke ikan, perkembangan ikan juga nggak ada masalah, karena yang kita semprotkan hanya uap ya, uap, dan mungkin kadar uapnya itu tidak berpengaruh sama si ikan ya. Ini memang kendala-kendala di sistem RAS itu seperti ini teman-teman. Apalagi kita masih terbuka kayak gini. Kecuali kita dalam ruangan, mungkin kita bisa terbebas dari itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ada yang nanya kemarin gimana sih bikin pipanya. Nah ini pipanya teman-teman, seperti ini. Ini kita lubangi untuk keluarnya, kita lubangi. Ini ada Unicel ya, mereknya GAP ya teman-teman, GAP ya. Sini ada kode-kodenya. Itu biasanya sih untuk yang ini kan PVC 2 in. Ininya lubangnya kita lubangi pakai hole saw 2,5 in biasanya teman-teman. Jadi ini masuk, dan masuknya ini cara masukinnya agak keset gitu, gini agak keset ya. Nah biar kelihatan ini. Nah di sini ada T. Di T itu, yang T ini kita masukkan pipa sampai bawah ya. Kita masukkan pipa sampai bawah. Nah di bawah kita bolong-bolongin, jadi sampai dasar kita bolong-bolongin. Jadi nanti dari yang bolong itu keluar kotoran, nyedot gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah dari situ naik ke atas ini, dari bawah dasar tadi, dari dasar ini naik ke atas sini, kotoran masuk ke sini, baru keluar ke sini teman-teman. Nah kenapa kita menggunakan ini? Kenapa kita menggunakan Unicel? Karena pengalaman saya ini nggak bocor, nggak perlu pakai drat apa gitu, nggak bocor teman-teman. Nah setelah dari sini kita turunkan, kita sambung ke sini. Nah, semua kolam kita buat seperti itu teman-teman. Nah ini juga ya, itu juga sana. Nah bagi teman-teman yang mau mencoba, saran saya ininya jangan 2 in, kalau bisa ininya 3 in. Kenapa? Supaya air leluasa keluar, kotoran leluasa keluar. Terus kan 3 in ke sana, dan juga semua pakai 3 in teman-teman. Di sini juga harus pakai 3 in juga. 3 in ke sini, 3 in, 3 in. Jadi kita lihat skemanya dari sini ya. Skema filternya kayak gini. Teman-teman buat seperti ini. Nah, ke sini, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Supaya apa? Supaya tekanan air dari atas ke bawah itu kuat. Jadi stabil teman-teman. Nanti untuk proses kembali lagi sirkulasinya itu stabil. Sebisa mungkin teman-teman bikin satu tempat penampungan airnya di sana. Nah, ini saya tempat penampungan air di sini. Samtank istilahnya. Jadi di sini filter mekanis ya, pakai wire mesh, turun masuk ke dalam ini. Di sini ada jaringnya kayak jaring yang hijau ini, 1 roll.
terus turun ya. Oh ya, di dalam ini juga saya letakkan karbon aktif di dalam ya, tapi satu aja kecil. Masuk sini, saya bikin semacam kalknes tapi dari tutup botol ini. Dari tutup botol ini banyak teman-teman. Nah, saya bikin berapa ya? Ada sekitar 5 kilo lah tutup botol di sini. Kemudian dari atas ini dibikin lagi kayak gini. Sini juga tutup botol. Di sini oksigen harus mengalir kencang. Teman-teman. Mengalir kencang di sini. Itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Tadi saya lupa nyemprot nih. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya sih kencang ya. Ini teman-teman. Dia harus kayak gitu. Ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Nah, jika sudah sampai di sini, airnya dari situ turun ke sini, teman-teman bisa langsung menggunakan pompa yang di dalam atau pompa akuarium ya, letak di dalam, sedot gitu. Atau juga pompa akuarium itu bisa juga diletakkan sejajar dengan ini, air ini di luar, tapi ini digali dulu, dibikin lubang gitu, baru di situ pompanya gitu. Ini sementara ini saya pakai pompa akuarium, saya masukin ke dalam, dikeluarin ke sini. Kenapa di dalam? Karena pompa akuarium tidak bisa nyedot dari atas teman-teman. Nah, dari dalam masuk sini, terus masuk sini, dikembalikan semua ke sini teman-teman. Nah, ke kolam-kolam. Nah, dari pipa 1 in kita masukkan ke setengah in kayak gini, 1 in setengah in, 1 in setengah in ya, semua gitu teman-teman. Jadi dia sirkulasi semua. Nah, ini saya menggunakan pompa akuarium 10.000 liter per jam, tapi dengan ketinggian 0. Tapi kalau ini ketinggiannya ini 1 meter lebih, ya jadinya kekuatannya cuma segini. Itu ada hitungannya, ada cara yang hitungnya. Nah, yang jadi perubahan mulai dari kemarin adalah ini teman-teman, saya perkuat nih aerator saya. Jadi saya tambahi kekuatan aerator. Kalau di jarak 5 cm kayak gini kuatnya. Nah, kita tambahin ya. Kedalaman 30 cm, 40 cm lah kita bikin. Nah, gini. Ya, jadi kebutuhan oksigen terpenuhi, air tersirkulasi, kotoran terfilter, filter biologis jalan, ya kan? Listrik kita maintenance, bisa irit. Nah, jadi yang jadi permasalahan adalah satu, airnya kurang kencang, itu aja. Air ini kurang banyak debitnya, sehingga kotoran di bawah itu tidak begitu maksimal sekali, tapi bisa sih. Sudah bisa ini sebenarnya. Sudah bisa, tetapi tidak maksimal sekali. Nah, bagaimana ya maksimal? Jika debit air ini bisa 2 kali ya dalam 1 jam, 2 kali tersirkulasi. Artinya satu ini satu kubik ya air ya, 1 ton, berarti 1 jam harus 2 ton masuk air dari keran ini ke ini.
1 jam baru bisa bening airnya teman-teman. Nah, cuman jadi permasalahan adalah kesiapan dari filter kita di sini. Nah, kesiapan dari filter ini, jika ini tidak siap, airnya bisa luber atau itu filter wear wash itu mungkin setengah jam harus dibersihkan gitu, setiap setengah jam. Nah, disitulah kita sebagai peternak ini harus melihat ya kemampuan kita di mana, siap nggak kita untuk maintenance-nya per setengah jam. Jika tidak, ya kita lakukan seperti ini ya. Sebenarnya seperti ini sudah jalan aja sebenarnya, cuman pasti ada pengaruh teman-teman. Jika airnya deras yang masuk atau debit air cukup dengan debit air standar ya, itu lebih bagus debit airnya yang masuk itu berlebih ya, jadi sirkulasi itu cepat. Yang mau disirkulasikan itu adalah kotoran ikan ya, jadi debit air sangat berpengaruh menurut saya. Nah, jadi jika kita pakai ini teman-teman, debit airnya sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup menurut saya, tapi wattnya tinggi. Nah, nanti teman-teman bisa cari alternatif debit air yang besar, watt rendah. Itu mungkin ada merek produk-produk luar lah ya. Kita coba dulu kasih makan. Tadi baru saya kasih makan teman-teman. Makannya lumayan teman-teman ya, lumayan semangat makannya.